Kembali lagi kita di Warta MotoGP. Kali ini kita akan kupas tuntas tentang 10 kecelakaan terhebat di MotoGP 2020. Sudahkah Anda tahu bahwa ada 722 kecelakaan terjadi sepanjang musim Grand Prix 2020? Menurut laporan yang dirilis oleh Dorna Sport, pada November lalu tercatat ada 180 kecelakaan terjadi di kelas MotoGP, 292 di Moto2 dan 250 di Moto3. Ini belum termasuk kecelakaan yang terjadi di Moto2. Pembalap Juan Soso TKKR SAG tim Moto2, Kasma Daniel, menjadi rider dengan kecelakaan terbanyak, yakni dengan 20 insiden. Johan Zarco dan Gabriel Rodrigo pun masing-masing memuncaki klasemen kecelakaan MotoGP dan Moto3 dengan 15 dan 18 insiden. Dari beratus-ratus kecelakaan yang direkam oleh Dorna Sport, tim Warta MotoGP merangkum 10 kecelakaan terhebat di MotoGP 2020 yang bikin penggemar merasa ngeri. Marc Marquez, MotoGP Spanyol. Kecelakaan hebat yang dialami Marc Marquez ini terjadi di tikungan 3 sirkuit Jerez. Saat terjatuh, ban depan motor Honda RC213P miliknya membentur lengan atas kanan sang 8 kali juara dunia, dan tulang humerusnya pun patah akibat cedera ini. Marquez pun harus absen sepanjang musim. Kasma Daniel, Moto2 Aragon. Kecelakaan hebat yang dialami Kasma Daniel ini terjadi dalam sesi latihan bebas kedua EP2 Moto2 Aragon, Spanyol. Beruntung rider asal Malaysia ini bebas dari cedera serius, namun motor kaleknya hancur lebur. Enea Bastianini dan Hafiz Syahrin, Moto2 Austria. Dalam balapan Moto2 Austria, Enea Bastianini tahu-tahu mengalami kecelakaan ketika melaju di tanjakan Red Bull Ring sekeluarnya dari tikungan 1. Tubuh Bastianini terlempar keluar dari garis balap, namun motor kaleknya tidak. Hafiz Syahrin yang melaju dari belakang pun tak melihatnya dan kemudian menghantam motor Bastianini. Yusei Yamanaka dan Sergio Garcia, Moto3 Eropa. Dalam sesi FP2 duet Estrella Garcia, Ryusei Yamanaka dan Sergio Garcia sempat berduel di lintasan. Sayangnya pada suatu momen di tikungan pertama sirkuit Ricardo Tormo, Valencia, Yamanaka melakukan kesalahan dalam pengereman dan menabrak Garcia yang ada di depan. Garcia mampu bertahan di atas motor, namun Yamanaka terjatuh keras dan berguling-guling di atas gravel. Maverick Vinales, MotoGP Styria. Maverick Vinales menjadi rider paling terdampak oleh masalah rem motor Yamaha di MotoGP Styria. Masalah pun makin nyata saat balapan berlangsung. Saat sadar remnya blong, Vinales segera menjatuhkan diri di tikungan 1 agar tubuhnya tak ikut menabrak dinding pembatas. Insiden ini pun sempat menghadirkan bendera merah. Brad Binder dan Jack Miller, MotoGP Teruel. Meski sukses menangani MotoGP Ceko, Brad Binder sadar betul potensinya belum terasa sepanjang 2020. Terlihat dari sejumlah kecelakaan yang ia alami. Salah satunya pada lap pembuka MotoGP Teruel di tikungan 2. Sialnya ia menyenggol kawan baiknya, Jack Miller. Keduanya terjatuh keras di aspal dan berguling di area gravel. Setelah bangkit, keduanya pun bersikap sportif dan berangkulan usai Binder meminta maaf kepada Miller. Luca Marini, Moto2 Prancis. Sebagai pemimpin klasemen sementara Moto2 dan pemenang seri Catalunya, Luca Marini punya ekspektasi tinggi setibanya di sirkuit Le Mans. Ia pun difavoritkan jadi pemenang. Sayangnya Marini justru mengalami kecelakaan hebat di tikungan 5 pada sesi EP2. Tubuhnya terbang tinggi dan terjatuh keras ke aspal, menyebabkan memar pada kaki kanannya. Sejak itu performa Marini pun menurun sampai akhir musim dan hanya meraih satu podium, yakni Portimao.
Alex Marquez, MotoGP Valencia. Alex Marquez memang mengalami beberapa kecelakaan tahun ini, namun tak ada yang separah kecelakaannya dalam sesi kualifikasi MotoGP Valencia. Adik Marc Marquez ini mengalami high side di tikungan 11 saat tengah membututi Andrea Dovizioso. Ia tampak mengalami kesakitan pada punggung bawah, namun beberapa menit kemudian ia kembali ke garasi dan kembali berkendara dengan motor keduanya. Aksi ini pun mendapatkan ancukan jempol dari penggemar pembalap. Aaron Canet, Moto2 Portugal. Aaron Canet diketahui mengalami kecelakaan hebat tepat di atas bukit di antara tikungan 8 dan 9 sirkuit Portimao dalam sesi kualifikasi Moto2 Portugal. Kecelakaan tersebut cukup mengerikan karena Canet meluncur di trek yang menurun curam dan banyak pembalap dari belakangnya. Melaju dengan kecepatan tinggi, beruntung Canet masih cepat tanggap dan segera berguling ke tepi trek demi menghindari tabrakan. Johan Zarco dan Franco Morbidelli, MotoGP Austria. Tak sampai 2 jam setelah kecelakaan Bastianini dan Syahrin di Moto2, penggemar balap dibikin merinding lagi oleh insiden Johan Zarco dan Franco Morbidelli yang bersenggolan di tikungan 2 Red Bull Ring dalam MotoGP Austria. Keduanya terjatuh keras dan motor mereka jadi berguling-guling, hancur lebur. Yang paling menakutkan, kedua motor mereka melesat dengan kecepatan tinggi melewati Valentino Rossi dan Maverick Vinales yang tengah berusaha membelok di tikungan 3. Beruntung keempat rider ini lolos dari maut. Itulah berita hari ini Sohib Warta MotoGP. Jangan lupa like dan subscribe-nya, dan ikuti terus berita-berita up to date selanjutnya. Bye bye.